Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita masih bisa berdiri tegak, kita masih bisa beribadah, kita masih dalam keadaan sehat yang baik, Alkitab berkata itu karena kasih setia Tuhan yang selalu melimpah atas kita setiap hari baru. Oleh sebab itu, menyadari anugerah Tuhan ini di dalam hidup kita, saya mau mengundang, mari kita masuk dalam ibadah kita dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Benar Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Hanya karena kebaikan Tuhan yang terjadi bagi kita, sehingga kita boleh mengambil waktu hari ini untuk meninggikan, memuji Dia. Sebab itu saya mengajak kita, mari kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia di dalam hidup kita dan selama ibadah ini. Kita angkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau berdoa di dalam masa new normal ini. Gereja-gereja sedang mempersiapkan untuk masuk di dalam ibadah dengan segala hal yang protokol yang harus dijalani. Mari kita berdoa, khususnya di gereja kita ada tim gugus tugas yang akan mempersiapkan hal ini supaya Tuhan menolong segala sesuatunya dipersiapkan dan kita boleh beribadah kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa bersama-sama di dalam masa new normal ini. Persiapan-persiapan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat termasuk gereja kami GKKI Tenggilis Mejoyo. Kami sedang mempersiapkan kami untuk beribadah secara offline lagi. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang diberi tugas sebagai tim gugus dalam mempersiapkan segala protokol yang diperlukan di dalam kami beribadah secara offline. Segala yang dibutuhkan harus dipersiapkan, biarlah Tuhan menolong dalam masa-masa ini. Tuhan, kami juga mau menyerahkan, kami juga tidak tahu kapan persisnya kami akan memulai ibadah normal seperti dulu. Tapi kami terus mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Untuk kami walaupun dengan ibadah online kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kami tetap konsentrasi setiap kali kami beribadah kepada Tuhan. Kami bukan menonton ibadah Tuhan, tapi kami benar-benar beribadah kepada Tuhan. Hati kami ada kepada Tuhan saat kami memuji melalui apa yang ditayangkan di dalam YouTube. Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi persiapan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita mau berdoa untuk pembinaan jemaat Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, supaya Tuhan juga menolong di dalam segala upaya-upaya pembinaan dan penggembalaan iman jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga mau menyerahkan untuk penggembalaan dan pembinaan iman kerohanian jemaat di masa-masa pandemi ini. Segala upaya-upaya yang dijalankan, baik ibadah-ibadah melalui Zoom, kelompok-kelompok tumbuh bersama yang terus dijalankan, telepon doa dan penggembalaan melalui telepon atau melalui video call, kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala upaya-upaya yang kami jalankan, sehingga walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, iman jemaat Tuhan, iman kami semua tetap boleh terpelihara kepada Tuhan. Tuhan, saat-saat seperti ini ketika kami tidak bisa berkumpul bersama yang lain, Tuhan juga yang menolong iman setiap jemaat di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin itu pergumulan iman, mungkin itu pergumulan kerohanian, pergumulan ekonomi keluarga, bisnis, mungkin itu pergumulan dengan relasi keluarga ketika kami selalu berkumpul di dalam rumah. Mungkin ada hal-hal yang sering terjadi kesalahpahaman, tetapi biarlah Tuhan yang menolong kami. Justru dalam masa-masa seperti ini, iman kerohanian jemaat semakin bertambah, relasi antara jemaat dengan anggota keluarga mereka, dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman tidak terganggu. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang terakhir kita juga berdoa untuk anak-anak kita, supaya Tuhan juga menolong mereka, baik akan studi secara online maupun pembinaan kerohanian secara online melalui sekolah minggu, supaya Tuhan juga memberkati. Kita berdoa. Bapak di surga, kami juga mau menyerahkan untuk pembinaan kepada jemaat anak-anak kami yang selama ini guru-guru sekolah minggu mengupayakan lewat sekolah minggu online.
Kami tahu ini sangat terbatas untuk menjangkau kebutuhan mereka, tapi kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat mulai dari puji-pujian sampai kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh memakai apa yang sudah dikerjakan oleh guru-guru ini untuk juga boleh membangun, tetap memelihara iman anak-anak kami di rumah. Kami berdoa untuk pengembalaan melalui telepon yang kami jalankan ketika kami mendoakan, kami mengunjungi, berbicara kepada anak-anak kami lewat telepon atau lewat video call. Biarlah Tuhan juga memakai itu untuk membuat anak-anak tetap terpelihara iman dan kerinduan mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan mereka di dalam masa pandemi ini, ketika mereka juga harus menempuh studi secara online. Mungkin mereka akan kesulitan di dalam menangkap materi pelajaran yang diberikan secara online. Tapi kami terus berdoa juga, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada setiap guru-guru yang ada untuk bagaimana dengan cara yang bijak, bagaimana dengan cara yang kreatif mereka juga boleh mempersiapkan setiap materi pelajaran, sehingga walaupun lewat online anak-anak kami boleh mendapatkan pelajaran yang cukup dan mereka boleh menangkap setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya nanti. Kami berdoa untuk para orang tua yang mendampingi di rumah, mendampingi belajar anak-anak mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan kesabaran supaya para orang tua ini boleh mendampingi, boleh mengajar anak-anak dengan baik. Secara khusus anak-anak di dalam usia sekolah dasar. Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruh pokok-pokok doa ini dalam tangan Tuhan. Dan kami terus mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami di rumah yang dalam keadaan tidak sehat. Tuhan, juga di dalam keterbatasan kami mengunjungi dokter. Tuhan, biarlah dengan obat-obat yang kami pakai, yang dikonsumsi, saudara-saudara kami boleh merawat orang-orang yang mereka kasihi dalam keadaan yang kurang sehat, boleh diberkati Tuhan sehingga boleh mendapatkan kesembuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan untuk kesehatan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun pergi, biarlah kami juga boleh menjaga diri dengan baik, tapi Tuhan juga melindungi kami dengan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa yang kami naikkan, kami sudah mendoakannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat kita akan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah 3 kalau kita membaca berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu orang untuk tertawa, ada waktu orang untuk menangis. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka. Tetapi yang menarik di dalam ayat 11 dari pasal yang ketiga Pengkhotbah, dia berkata, tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun seringkali manusia kurang memahami pekerjaan yang dilakukan Allah. Mungkin dalam masa-masa seperti ini yang terjadi kepada kita. Kita kurang bisa memahami apa sih yang sedang Tuhan mau kerjakan di dalam masa-masa ini. Tapi yakin seperti kata Roma 8 ayat 28, Ia akan membuat segala sesuatunya menjadi kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan berlindung kepada Tuhan. Tapi kita
yakin bahwa jika Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi, itu untuk kebaikan kita. Jika nanti telah tiba waktunya, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Mari kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin kita membaca hari ini bacaan bertanggapan yang saya ambil hari ini dari buku Kidung Puji-Pujian Kristen kita, bacaan bertanggapan nomor 21, untuk mempersiapkan kita juga untuk mendengar firman Tuhan. Kita banyak tidak bisa mengerti jalannya Tuhan, rencana Tuhan, tapi kita minta supaya juga Tuhan memberi hikmat kepada kita. Bacaan bertanggapan nomor 21, orang yang mendapat hikmat. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup.
Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita membutuhkan hikmat untuk mengerti rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi hikmat yang mencerahkan Bapak Ibu, saudara dan saya. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kita menyanyi dari KPPK nomor 294. Biarlah lagu ini juga menjadi doa bagi kita. Bukakan mataku Tuhan untuk bisa melihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib untuk melepaskan belengguku. Bukakan telingaku untuk mendengarkan firman-Mu. Kita akan menyanyikan bersama-sama bait yang pertama sampai bait yang ketiga dari KPPK 294 untuk menjadi persiapan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nyoman Widiantara. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku, oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah. Walaupun tubuh kita tidak bisa hadir bersama-sama di gereja, di gedung gereja, tetapi kita masih tetap boleh disapa oleh Tuhan lewat sabdanya. Mari sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa yang menciptakan jagat raya ini, ya Bapa yang menciptakan keluarga, ya Bapa yang memanggil juga seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk boleh berkeluarga. Namun harus diakui ada juga orang-orang yang ingin berkeluarga namun tidak mendapatkan kesempatan atau tidak berkeluarga. Di tengah-tengah kebingungan kami, entah sebagai orang tua secara pribadi, kami sekarang datang kepada Tuhan, rindu sabda Tuhan boleh menyapa kami, dan sabda Tuhan itu boleh menjadi terang buat kami. Sekarang berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan akan diambil dari Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Yang berbahagia jemaat, mereka yang bukan hanya bisa mengerti firman ini, tetapi mengendapkan firman ini, lalu mempraktekkan di dalam keseharian. Nah, ada seorang anak muda, dia mengatakan bahwa beberapa bulan belakangan ini sulit sekali untuk bisa tidur. Setelah ditanyakan kenapa dan sejak kapan, ternyata sejak COVID ini merebak. Terus apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan oleh anak muda ini adalah tentang orang tuanya yang sudah usia lanjut tapi belum percaya kepada Tuhan. Kalau orang tua saya terpapar COVID terus meninggal, terus bagaimana? Bagus. Karena ada seorang anak yang begitu sayang terhadap orang tua, memikirkan orang tua. Tapi tahukah kita sekalian, orang tua juga memiliki ketakutan terhadap anaknya. Ada orang tua yang ketakutan. Ketakutan apa? Takut kalau anaknya itu tidak menikah, padahal sudah waktunya untuk menikah. Pada waktu seorang tua ngomong hal ini kepada anaknya, lalu anak berkata, "Emang menikah sebuah keharusan? Kalau memang harus, kenapa ada orang-orang yang tidak menikah?" Barangkali pertanyaan-pertanyaan seperti itu berkecamuk di dalam kehidupan kita. Maka sekarang mari kita memulai dari yang pertama terlebih dahulu, berkaitan dengan urusan menikah. Apa kata Alkitab tentang pernikahan itu? Di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat yang ke-27 ayat yang ke-28 bunyinya begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi
Apa pernikahan menurut Alkitab? Dari ayat yang tadi sudah dibacakan, kita mendapat pemberitahuan bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan Allah yang menciptakan perempuan. Kemudian dikatakan bahwa Allah lah yang menumpangkan tangan, Allah yang memberkati, Allah yang menyatukan seorang laki dan seorang perempuan ini sebagai suami istri. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa menikah itu adalah ide, menikah itu adalah rancangan, menikah itu adalah calling dari Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau memang menikah itu adalah ide Allah, rancangan Allah, calling dari Allah, terus kenapa ada orang yang tidak menikah? Ada yang berkata, saya loh bukannya tidak mau menikah, tapi sampai sekarang belum ada yang mau. Ada juga orang tua yang mengatakan anak saya. Ada juga yang mengatakan cucu saya. Ada juga yang mengatakan kakak saya, adik saya, anak teman saya, cucu teman saya. Itu belum menikah sampai sekarang. Jika menikah sekali lagi adalah ide Allah, kenapa ada orang yang tidak menikah? Kalau menikah itu idenya Allah, terus tidak menikah itu idenya siapa? Mengapa ada orang yang tidak menikah? Apa faktor-faktor penyebabnya? Bagaimana bisa mengetahui apakah saya hidup menikah atau melajang? Saya tidak berniat untuk tidak selebat, tetapi sudah terlanjur tidak menikah. Dan besar kemungkinan ya tidak menikah. Secara realistis rasanya tidak akan menikah. Terus saya ini harus bagaimana? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan melajang. Tapi mari sekarang kita bereskan dulu. Melajang, itu idenya siapa sih? Siapa pencetusnya itu? Khususnya kita persempit di dalam Injil dan di dalam kitab Perjanjian Baru. Sebenarnya siapa sih yang menjadi pencetus ide ini? Kalau kita perhatikan di dalam Matius 19 tadi, terutama di dalam ayat yang ke-10, Matius 19 ayat yang 10. Justru di situ yang berbicara adalah murid-murid. Gimana kisahnya kok bisa seperti itu? Bermula dari seperti ini kan. Pada waktu Yesus pergi ke satu tempat, terus kemudian orang-orang Farisi itu bertanya-tanya kepada Yesus. Sebenarnya bertanya bukan karena ingin tahu, tapi bertanya karena mau menjebak Yesus. Boleh nggak orang cerai? Kalau misalnya dijawab boleh, berarti standarnya begitu rendahnya. Kalau dibilang misalnya nggak boleh, dianggap melawan hukum Taurat, melawan pengajaran Musa. Jadi serba salah. Tapi Yesus itu luar biasa. Tidak dijawabnya antara boleh dan tidak boleh. Tapi Yesus mengatakan dari awal tidak ada rancangan di benak Allah itu untuk ada bercerai. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu artinya apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dibongkar. Pada waktu Yesus mengatakan kecuali karena jinah. Jinah yang dimaksud ini pun itu untuk orang yang sudah bertunangan. Kalau di dalam masa bertunangan terus kemudian ada yang tidak setia, nah itu diizinkan seperti itu. Dengan kata lain sebenarnya Yesus tidak pernah memberikan ruang sedikit pun untuk orang bercerai. Nah pada waktu itulah setelah sepi, jadi sudah tidak lagi ramai sama orang, murid-muridnya terus ngomong. Kalau memang menikah terus kemudian tidak diberi ruang untuk bisa bercerai, ya lebih bagus nggak usah menikah, ya jangan menikah. Yang mengucapkan itu adalah murid-murid sendiri. Jadi pencetusnya itu adalah murid-murid sendiri. Tapi apa kata Yesus? Yesus jawab di dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti. Kata mengerti yang dimaksud di sini adalah menerima. Berarti
tidak semua orang dapat menerima kecuali mereka yang dikaruniai untuk hidup sendiri. Oke, kalau murid-murid mewacanakan seperti itu, tapi Yesus tetap tidak memberikan ruang. Bukan seperti itu maksudnya. Lalu sekarang selain dari murid-murid siapa? Ada orang yang mengatakan Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus mencontohkan tidak menikah. Tunggu dulu. Apakah betul Rasul Paulus tidak menikah? Harus diakui sebagian orang sekarang mengatakan bahwa Paulus itu tidak menikah. Jadi dia memberikan contoh untuk hidup tidak menikah. Tahu dari mana? Loh, ini ayatnya. Jadi ada orang yang mengatakan Paulus itu hidup sendiri dari ayat-ayat berikut, terutama dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Jadi ada orang yang mengatakan Paulus tidak menikah dari kalimat ini. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Kalau kita perhatikan, sebelum frasa adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, itu ada dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi sebenarnya adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, itu bukan pertanyaan, bukan pernyataan dari Paulus, tetapi itu adalah pertanyaan dari jemaat Korintus kepada Paulus yang pernah ditanyakan lewat surat sebelumnya. Jadi kalau boleh dikatakan di dalam surat itu bertanya, adalah baik kalau laki-laki tidak kawin? Nah, Paulus sekarang menjawab pertanyaan itu. Jadi ini kalimat ini bukan membuktikan bahwa Paulus tidak menikah. Tapi kalimat ini bukan merupakan pernyataan, tapi Paulus itu mengutip apa yang ditulis oleh jemaat Korintus sendiri. Lanjut, ada orang yang mengatakan Paulus itu tidak menikah. Dari ayat yang 7, dari ayat yang ke-8 ada frasa yang sama yang bunyinya seperti ini. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi kalimat seperti aku itu dimengerti bahwa Paulus tidak menikah. Tapi mari kita perhatikan, Paulus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat menjunjung tinggi pernikahan. Terus bagaimana mungkin Paulus tidak menikah? Sebagai orang Yahudi tulen dan bangsanya menjunjung pernikahan, ya dia menikah. Hal lain lagi, Paulus dikatakan itu menjadi salah satu anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agama yang anggotanya ada 70 dan dia salah satu anggotanya. Syarat untuk menjadi anggota mahkamah agama itu adalah seorang kepala keluarga yang baik. Itu berarti dia sudah menikah. Oke lah, itu budaya yang kita nggak bisa lihat di dalam Alkitab. Tapi mari kita perhatikan baik-baik di dalam Alkitab. Di antara ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang tadi saya bacakan itu, ada frasa yang bunyinya begini, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, kata tidak kawin ini terjemahan lainnya itu adalah duda. Tetapi kepada orang-orang lain yang duda, makanya kalimat berikutnya, dan kepada janda-janda aku anjurkan. Sehingga dari firman Tuhan sendiri sekarang kita mengetahui bahwa pada waktu Paulus mengatakan seperti aku, dia tidak bermaksud untuk mengatakan tidak menikah, melajang, bukan. Tapi yang dia ingin katakan, ya dia pernah menikah dan barangkali saat ini dia memang posisinya sedang
menduda itu tadi. Nah, kenapa dia menduda? Kita tidak tahu. Nah, dari sini sekarang kita bisa melihat murid-murid Yesus mewacanakan atau setidak-tidaknya berinisiatif, oh kalau begitu lebih bagus tidak kawin. Nah, Yesus mengatakan, oh enggak semua orang bisa menerima seperti itu. Kalau dikatakan bahwa Paulus memberikan contoh tidak menikah, tapi dari budaya tadi dan dari omongan Paulus sendiri, kita akhirnya menemukan bahwa Paulus tidak memberikan contoh tidak menikah, tapi dia mengatakan seperti aku dalam posisi yang barangkali dia sudah pernah menikah, tetapi sekarang posisinya duda. Tapi apapun itu, kita sekarang boleh melangkah ke yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah siapa pencetus daripada melajang ini, kita udah dengar dan bagaimana tanggapan Yesus, bagaimana tanggapan firman Tuhan. Maka sekarang kita akan melanjutkan lagi. Melajang. Faktor-faktornya apa? Dan kenapa seseorang itu bisa melajang? Kita kembali ke Matius 19 ayatnya yang ke-12. Matius 19 ayat yang ke-12. Di situ kita akan menemukan ada 3 poin. Faktor yang pertama kenapa seseorang itu tidak menikah, ini adalah faktor medis. Faktor yang kedua, karena orang lain yang membuat seperti itu. Dan faktor yang ketiga, diri sendiri. Nah, sekarang mari kita mulai dari yang pertama, faktor medis. Yang dimaksud dengan faktor medis di sini adalah kalimat yang pertama. Ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ada orang yang tidak kawin, kenapa? Karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Apa maksudnya lahir demikian dari rahim ibunya? Ini berbicara tentang fakta medis. Apa itu? Ada kelainan di saraf atau ada kelainan saraf di otak. Ada kelainan kongenital. Artinya apa? Janin tidak berkembang secara normal dan lahir cacat. Tapi ambigu genitalia. Apa maksudnya? Ketika lahir, jenis kelaminnya tidak nampak secara jelas. Jadi pada waktu lahir, jenis kelaminnya tidak nampak. Apakah ini laki atau perempuan? Nah, kenapa sampai bisa seperti itu? Bisa jadi karena kekurangan hormon laki pada janin yang berjenis kelamin laki. Atau sebaliknya, kelebihan hormon laki pada janin jenis kelamin perempuan. Tapi bisa juga karena kelainan kromosom. Bisa juga karena tanpa disadari sang ibu meminum obat tertentu ketika hamil dan itu berpengaruh kepada janinnya. Bisa juga karena mutasi gen atau tanpa disadari ada tumor yang bisa mempengaruhi hormon. Tapi kasus ini sangat-sangat langka. Sangat langka. Jadi fakta medis yang membuat seseorang itu seperti itu sangat langka. Namun demikian ada pesan buat ibu-ibu agar pada waktu diberkati buah kandungan oleh Tuhan untuk tetap ekstra berhati-hati, menjaga kesehatan, tidak minum obat-obat yang nanti bisa berpengaruh kepada janin, sehingga terhindarlah fakta medis ini. Sekarang alasan yang kedua, kenapa orang kok tidak menikah? Tadi sudah dikatakan faktor yang kedua karena ada orang lain yang membuat seperti itu. Ada orang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi orang lain yang membuat dia itu tidak kawin. Siapa orang lain itu? Kalau kita kembali kepada Alkitab, orang yang berkuasa pada waktu itu. Raja yang berkuasa. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 18. Di situ dinubuatkan bahwa nanti ada keturunan daripada orang Israel ini di negeri pembuangan itu akan dijadikan sida-sida.
Sida-sida itu apa? Penjaga dari istana raja. Nah, raja kadang-kadang punya ya istrinya satu, tapi selirnya lebih dari satu. Nah, sekarang kan selirnya itu tidak tinggal di satu istana, masing-masing ada istananya. Nah, masing-masing istananya ini kan perlu ada penjaganya. Nah, agar penjaganya ini jangan sampai nanti meniduri selirnya, apalagi permaisurinya, maka penjaga yang disebut dengan sida-sida ini itu dikebiri. Nah, orang yang dikebiri itu tidak ada hasrat seksual dan dia tidak akan ada hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi pada zaman dulu yang membuat orang seperti itu ya penguasa, raja-raja. Oke, kalau zaman dulu raja, hari ini siapa orang lain itu? Bisa jadi keluarga. Keluarga itu, maafkan saya harus mengatakan, bisa jadi juga orang tua. Maksudnya itu apa? Misalnya orang tua yang punya standar yang melebihi standar firman Tuhan. Alkitab tidak memutlakkan, tetapi kemudian orang tua memutlakkan. Jadi harus sama-sama ini, harus dari strata sosial seperti ini, bla 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 bla. Jadi kalau misalnya ada yang mau kepada anaknya, itu benar-benar di screening dulu. Wah, ini tidak memenuhi, tolak. Ini datang lagi tidak sesuai dengan standar, tolak. Setelah penolakan itu berulang-ulang, akhirnya apa yang terjadi? Batas usia menikah itu lewat. Kalau sudah lewat, akhirnya apa? Tanda petik, ya tidak ada orang yang mau menikah. Berarti yang membuat seperti itu siapa? Ya orang tua, karena punya standar yang begitu tinggi, standar yang berlebih-lebihan. Oleh sebab itu, wahai kepada orang tua, jangan sampai orang tua yang menjadi penyebab anak tidak menikah. Biarlah kembali kepada Alkitab. Jadi ada yang mutlak seiman, tapi yang lain-lainnya itu memang tidak mutlak, namun tetap harus dipertimbangkan. Tapi bukan berarti juga begini, oh kalau udah seiman ya sudahlah, enggak apa-apa kok. Yang lain enggak apa-apa karena Alkitab itu enggak memutlakkan yang lain. Ya, kita juga tetap harus pakai akal budi yang Tuhan berikan. Misalnya, apakah pada waktu pertemanan ini anak kita bertumbuh enggak kerohaniannya? Kalau misalnya stagnan, itu besar kemungkinan bukan itu jodohnya. Hal lain lagi misalnya, setelah anak kita itu berteman khusus atau disebut pacaran, tapi dia menghilang dari tengah keluarga. Kita begitu susahnya untuk berbicara. Dia seperti orang yang hilang. Berarti ini besar kemungkinan itu bukan jodohnya. Karena bagaimana mungkin mau membentuk keluarga terus hilang dari keluarga. Jadi ada hal-hal yang perlu juga dipertimbangkan. Itu betul-betul butuh hikmat yang dari Tuhan. Tapi yang paling penting di sini, mari kita sebagai orang tua, jangan gara-gara kita membuat anak kita tanda petik nanti lewat waktu sampai terus tidak menikah dan akhirnya tidak menikah. Nanti akan ada satu penyesalan. Tapi siapa lagi orang lain itu? Orang lain itu bisa jadi, saya sebut di sini penjajah cinta. Penjajah cinta itu maksudnya begini. Nah, ada orang yang memacari siapa aja yang dia mau, karena dia punya modal. Modal yang pertama mungkin dia ganteng, mungkin dia cantik, tapi jarang sih perempuan, kebanyakan laki-laki. Terus ditambah lagi dengan punya modal kekayaan. Jadi dia itu gampang sekali menyatakan cinta. Segampang itu juga nanti dia meninggalkan orang itu. Nah, ada orang perempuan yang berkali atau mungkin sekali, 2 kali, 3 kali sudah hatinya terluka karena merasa sungguh-sungguh, tetapi akhirnya dibuang. Orang seperti ini juga akhirnya punya trauma tersendiri dan tidak berani untuk apa. Padahal mungkin saja orang yang berikutnya itu memang sungguh itu yang dikirimkan oleh Tuhan, tapi karena trauma itu akhirnya dia tidak berani. Nah,
Itu faktor orang lain yang membuat seperti itu. Pesan di sini kepada kaula muda khususnya, kalau saudara diberikan karunia oleh Tuhan kelebihan, entah kepintaran, entah kegantengan, entah juga kekayaan, atau sebaliknya juga yang perempuan dikaruniai kecantikan, kepintaran dan lain sebagainya itu. Mari, jangan sampai semua kelebihan yang Tuhan karuniakan itu kita pakai menjadi jerat, lalu mengorbankan orang lain, lalu membuat orang lain itu jadi kapok, jadi trauma, dan terus kemudian tidak berani lagi untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nah, faktor yang pertama tadi sudah faktor medis. Yang kedua yaitu faktor orang lain yang membuat dia tidak menikah. Lalu yang ketiga, faktor apa? Faktor diri sendiri. Ada orang tidak kawin karena kemauan sendiri untuk kerajaan Allah. Kenapa bisa ada kemauan? Yang pertama penyebabnya karena karunia Tuhan. Tadi di dalam Matius 19 ayat 11 sudah dikatakan bahwa tidak semua orang bisa menerima perkataan murid itu loh. Yang mengatakan kalau begitu jangan kawin. Kecuali orang yang dikaruniai. Kalau begitu ada juga orang yang memang dikaruniai untuk menikah, kecuali orang yang dipanggil untuk hidup tidak menikah atau disebut dengan selibat. Jadi Tuhan memang menciptakan lembaga pernikahan itu. Ada orang yang dikaruniai untuk menikah, kecuali orang yang dipanggil untuk hidup sendiri, untuk hidup selibat. Nah, ini juga dikatakan sebagai karunia dari Tuhan. Namun tidak semua orang, orang-orang tertentu. Nah, kalau orang itu sudah dikaruniai oleh Tuhan, maka orang itu memiliki keyakinan sendiri yang begitu kuat. Dia begitu yakinnya bahwa saya terpanggil untuk hidup sendiri karena ada sesuatu yang Tuhan mau percayakan untuk saya kerjakan. Jadi ada orang yang jelas-jelas punya keyakinan seperti itu. Di tengah keluarga saya ada satu cece saya. Kalau di Seminari Alkitab Asia Tenggara ada beberapa dosen wanita ya tidak menikah karena memang bukannya karena tidak ada orang yang mau, tetapi karena memang betul-betul terpanggil untuk hidup sendiri, melalui hidup sendiri di dalam karunia Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak terganggu dibandingkan dengan orang yang berkeluarga. Jadi dia punya keyakinan sendiri seperti itu. Tetapi satu lagi, dari mana orang bisa tahu bahwa Tuhan memanggil dia untuk hidup sendiri? Selain karunia Tuhan, selain dia punya keyakinan sendiri, ada satu lagi. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-37. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 37 bunyinya begini. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Perhatikan kata benar-benar menguasai kemauannya. Kata kemauan di sini itu berkaitan dengan kehidupan seksual. Lalu maksudnya apa? Jadi kalau orang itu betul-betul dipanggil oleh Tuhan, diberi karunia dan dia punya keyakinan sendiri, bukan berarti orang itu tidak ada hasrat seksual di dalam hidupnya. Dia tetap punya hasrat seksual di dalam hidupnya. Tetapi hasrat seksual itu tidak terlalu mengganggu. Dia bisa dengan cepat mengatasinya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah kelimpungan dengan seperti itu, terus akhirnya jatuh berulang kali di dalam dosa walaupun tidak melakukan kepada orang lain, tapi itu berarti sudah indikator. Itu bukan. Dan jangan coba-coba untuk tidak menikah, karena nanti pasti akan hangus oleh hawa nafsu.
Nah, kalau begitu sekarang sudah menemukan. Dari mana saya bisa tahu? Apakah saya ini dipanggil untuk hidup sendirian? Untuk selibat? Jawabannya, apakah Tuhan mengaruniakan? Kalau iya, bukankah kemauan itu berasal dari Tuhan juga? Apakah kita punya keyakinan? Oke, indikator yang berikutnya lagi. Apakah hasrat seksual itu bisa diatasi dan tidak terlalu mengganggu? Paling tidak kalau 3 indikator ini udah lewat, kita bisa mengetahui, itu salah satu kehendak Tuhan untuk mengetahui bahwa memang dipanggil untuk hidup melajang. Nah, dari firman ini akhirnya kita belajar apa? Lembaga pertama yang dibentuk Allah di bumi ini adalah keluarga melalui pernikahan. Menikah itu adalah rancangan Allah, kecuali yang dipanggil untuk hidup sendiri, tidak menikah, tidak kawin, atau yang disebut dengan selibat itu. Saya kenal ada seorang wanita dan dia menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja atau sebuah gereja yang kecil, pos. Hamba Tuhan itu memang dia mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan, tapi dia tidak pernah bermaksud untuk hidup sendiri. Tapi di kampus dia juga tidak menemukan jodohnya. Setelah keluar dari kampus dia juga melayani begitu banyak jemaat. Untuk waktu yang cukup panjang juga tidak ada yang mendekati dia lalu bermaksud untuk menikah dengan dia. Ya, tapi hamba Tuhan ini tetap terbuka, dia tetap melayani. Sampai suatu saat ada seorang penatua yang istrinya meninggal dalam waktu yang sudah lewat. Kemudian penatua ini yang memberanikan diri untuk menyatakan isi hatinya, bahwa saya memerlukan istri, bersediakah jadi penolong buat saya. Setelah melewati pergumulan pribadi, melewati pergumulan bersama, singkat kisah akhirnya penatua ini bersama dengan hamba Tuhan ini melangsungkan pernikahan. Nah, kalau kita perhatikan, lihat, walaupun secara umur, walaupun secara sudut pandang mata manusia sepertinya sudah lewat, tetapi kalau memang Tuhan tidak menghendaki hidup selibat, maka Tuhan punya cara. Dan akhirnya kita lihat kan juga menikah. Oke. Tapi kan dia menikahnya sama duda. Ya, saya tidak bermaksudlah seperti itu, bukan berarti tidak menghargai duda, tetapi ya saya tidak bermaksud untuk itu menikah dengan duda. Ya, kalau menikah juga dengan orang yang melajang. Baik. Sekarang saya saksikan kesaksian yang kedua. Saya punya cece persis di atas saya. Dia tidak pernah berpikir untuk hidup melajang. Ada orang yang datang, tapi setelah dia ketahui orang itu baik, namun diukur dengan kebenaran firman Tuhan, orang itu bukan seiman, dan akhirnya ya Cici ya berteman baik sama orang itu. Saya duluan menikah. Cici saya, kalau saya menikah di usia 30 tahun, berarti cici saya sudah lebih dari 30 tahun. Ya, cici saya tidak menikah. Tapi karena memang dia tidak berniat untuk hidup melajang, dan Tuhan sendiri punya rencana atas dia.
satu kali pada waktu liburan, dia itu berkunjung ke tempat cece saya yang lain yang jadi hamba Tuhan di Lampung. Nah, pada waktu cece saya ini berkunjung ke cece yang ada di Lampung, dan cece saya yang di Lampung itu melayani sebagai hamba Tuhan di situ. Kemudian berkenalanlah dia dengan seorang laki-laki. Setelah kenalan, walaupun setelah itu berpisah jauh, tetapi terus kemudian ada kontak, ya akhirnya menikah. Walaupun usianya udah pasti di atas kepala 3, bisa tetap menikah. Barangkali Bapak, Ibu, atau saudari ada yang mengatakan, iya Pak Nyoman enak, kalau itu kan dari tidak menikah jadi menikah. Dari tidak menikah, menikah walaupun dengan duda. Tapi persoalannya saya sampai sekarang dan tidak tahu ke depannya bagaimana. Kalau dilihat umur sekarang itu rasanya realistis nggak akan menikah. Tapi mungkin ada orang tua yang berkata, anak saya tidak bermaksud untuk tidak menikah. Saya periksa diri, saya juga tidak menetapkan standar yang terlalu tinggi, tapi anak saya juga sampai sekarang belum menikah. Mungkin ada kita yang kakek nenek juga bergumul, berdoa begitu lama untuk cucu kita. Cucu kita punya papa mama yang baik, tapi kenyataannya masih juga belum menikah. Terus orang seperti ini harus bagaimana? Terus harus bagaimana menghadapi kenyataan seperti ini? Saya akan membacakan kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bagi saudara yang saat ini belum menikah, tapi merasa akan sulit menikah ke depannya, mungkin waktu itu akan segera berlalu. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa akan ada perkawinan anak domba. Apa itu yang dimaksud? Dikatakan bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai pria, dan kita semua akan menjadi mempelai wanita. Dan pada waktu itu mempelai pria itu datang lalu menggandeng mempelai wanita, yaitu kita semua. Dan pada waktu itu akan berjalan disaksikan oleh begitu banyak malaikat, begitu banyak orang. Dan pada waktu itu akan ada sorak-sorai, ada kemuliaan untuk Tuhan. Walaupun ini sepertinya ini kan urusan nanti. Yang sekarang bagaimana? Ya, kita hidup sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh terpaku dengan apa yang ada di dunia ini yang terlihat, tetapi juga kita boleh menggantungkan harapan kita di dalam kekekalan. Oleh sebab itu biarlah kalau ada orang tua pada saat ini ingin anak menikah tetapi belum menikah, tapi sendiri tidak rewel, ayo sekarang kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Nanti akan ada perkawinan agung anak domba itu, Kristus yang jadi mempelainya. Dan biarlah kita boleh bersukacita menyongsong itu semua. Amin. Mari kita berdoa. Sabda-Mu sudah kami dengar ya Tuhan. Terang bagi kami bahwa menikah itu adalah panggilan. Namun demikian, ada juga orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan untuk hidup melajang, tidak menikah. Nah sekarang tolonglah bantu kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang memang dikaruniai untuk menikah, jangan sampai karena kesalahan kami tidak menikah.
Sebagai orang tua, tolong bantu kami ya Tuhan. Kalau anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami itu Tuhan rencanakan untuk menikah. Jangan sampai juga kami sebagai orang tua yang menjadi penyebab anak itu tidak menikah. Tapi sebaliknya jangan juga kami dibiarkan sembrono untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang hanya karena anak kami sudah menemukan orang yang seiman. Ya Tuhan, Tuhan mengerti sedalam-dalamnya perasaan kami. Barangkali ada saat ini saudari yang sebenarnya Tuhan tidak berniat untuk hidup sendiri. Tetapi karena trauma-trauma tertentu di masa yang lalu, ada satu ketakutan. Padahal bisa jadi Tuhan akan mengirimkan orang yang serius dan tulus. Oleh sebab itu tolong tumbuhkan keberanian ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sampai pada waktunya niatan kami masih tetap belum terpenuhi, padahal secara usia itu sudah lanjut, sudah lewat, biarlah kami juga boleh menggantungkan harapan kami bahwa suatu saat akan ada pernikahan anak domba itu. Bahwa Yesus suatu saat akan datang sebagai mempelai pria, lalu menjemput kami sebagai mempelai wanita. Dan pada waktu itu tetap akan ada sorak-sorai. Walaupun ini tidak berbicara tentang hal di dunia, tetapi kami boleh belajar untuk menggantungkan iman kami, pengharapan kami di dalam kekekalan. Dan ini ya Tuhan boleh menjadi penghiburan. Dan ini boleh ya Tuhan menguatkan kami. Ini membuat kami tidak boleh sembrono di dalam langkah ya Tuhan. Tuhan tolong juga bantu. Jangan sampai ada di antara kami yang karena terpepet usia, lalu akhirnya secara membabi buta memberanikan diri untuk menerima siapa saja, bahkan mengkompromikan kebenaran firman. Maka itu nanti akan menjadi ratap di dalam kehidupan kami dan tidak ada pertumbuhan di dalam iman kerohanian kami. Tolong jangan biarkan kami melangkah secara gegabah ya Tuhan. Kepada kami yang sudah menikah, biarlah rancangan Tuhan di dalam diri kami boleh terwujud, agar melalui pasangan hidup kami boleh bertumbuh ya Tuhan, bertumbuh kian serupa dengan Engkau. Karena itulah yang Kau mau dari pernikahan ini. Tuhan terima kasih untuk sabda-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari ketika kita akan memberikan persembahan, kita ingat sebuah bagian firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ingat segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh mengembalikan kepada Tuhan. Dan jika kita bisa mengembalikan, biarlah benar-benar kita memberikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dan akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Jika kami boleh memberi terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Dan biarlah Tuhan memberkati menerima persembahan yang kami berikan hari ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk menjadi persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah persembahan kami sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai untuk juga menolong banyak pekerjaan Tuhan. Dan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan melalui pengelolaan yang dikerjakan oleh majelis gereja kami. Ini doa kami Tuhan, terimalah persembahan kami karena kami memberikannya dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Amin.
Mari kita akan menutup dengan menyanyi bersama-sama dari KPPK 236, tiada hal yang mustahil. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam hidup kita merasa ada banyak hal yang tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan, selama kita bersandar kepada Dia, kita memegang janjinya, tidak ada hal yang mustahil. KPPK 236, tiada hal yang mustahil. Tiada hal yang mustahil, asa sandar padanya. Tiada hal yang mustahil, peganglah akan janjinya. Dengarlah suaranya berkata, tiada yang mustahil baginya. Asal kau sadar padanya dan pegang janjinya. Karena semua hal di dunia baginya tiada yang mustahil. Tiada hal yang mustahil, asal sandar padanya. Tiada hal yang mustahil, peganglah akan janjinya. Dengarlah suaranya berkata, tiada yang mustahil baginya. Asal kau sadar padanya dan pegang janjinya. Karena semua hal di dunia baginya tiada yang mustahil. Tiada hal yang mustahil, asal sandar padanya. Tiada hal yang mustahil, peganglah akan janjinya. Dengarlah suaranya berkata, tiada yang mustahil baginya. Asal kau sadar padanya dan pegang janjinya. Karena semua hal di dunia baginya tiada yang mustahil. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Nyoman Widiantara. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat, sebentar lagi kita akan menjalani kehidupan seperti biasanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan, jadikanlah ini bekal untuk meniti kehidupan di hari-hari selanjutnya. Allah Bapa sumber segala sesuatu, kiranya mencurahkan berkat jasmani dan rohani cukup buat saudara. Yesus Kristus, pemilik kasih dan sayang yang sempurna itu, kiranya boleh mencurahkan kasih-Nya dan membuat saudara hidup di dalam kasih Tuhan dan menggantungkan harapan kepada Dia. Roh Kudus, roh kebenaran, kiranya menuntun saudara untuk hidup di dalam terang Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran,
Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah kita pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.